lagi. Perkenalkan, nama saya Petrosina Sarah Lukmetiabla SPD, mahasiswa PPG Unpati Pendidikan Ekonomi Angkatan Pertama tahun 2022. Nomor UKG 2015 06751395. Saya akan mengambil video pembelajaran pada kelas 12 dengan materi jurnal umum. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai dengan doa. Patricia, tolong pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar kita di saat ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Patricia. Kita akan menyanyi lagu kebangsaan sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Untuk itu Anda ikuti instrumennya. Iya. Ibu akan putar lagunya, Anda ikuti instrumennya. Ketua kelas, berapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? 4 alfa. Oke, sampaikan kepada teman-teman, jaga kesehatan dan jangan kita alfa ya. Karena kalau alfa berarti rugi pelajaran hari ini. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Persamaan dasar akuntansi. Apa yang kita pelajari dalam persamaan dasar akuntansi? Pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi. Nah, terkait itu, siapa yang punya kios di rumah? Saya Bu. Engge. Di kios Anda tulis yang tadi disampaikan bahwa pencatat transaksi itu di apa? Buku ini. Di buku. Tujuan Anda tulis di buku untuk apa? Untuk bisa mengetahui uang masuk dan uang keluar, setelah itu bisa mengetahui saldo akhir dari bisnis. Oke, menurut Engge, tulis di buku supaya bisa mengetahui uang masuk dan uang keluar saat itu. Ya, memang betul ya? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari kita tulis di buku. Dikaitkan dalam pembelajaran hari ini, berarti apa yang kita pelajari? Jurnal. Yang kita pelajari adalah jurnal umum. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah sangat penting supaya apa yang kita dapat di sekolah dapat kita aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmunya kita dapat dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke, Bu. Dengan demikian, maka kompetensi dasar yang kita akan capai dalam pembelajaran hari ini yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Silakan. Mengikuti proses pembelajaran melalui model problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi dan tanya jawab.
Kita akan pretest untuk mengukur kemampuan pengetahuan Anda di awal pembelajaran, ya? Ya, Ibu. Sudah? Semua sudah dapat soal? Sudah, Ibu. Silakan kerja ya. Ya, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Oke, Ibu. kumpulkan di teman yang paling depan. Ya, materinya sudah Ibu bagikan di WA grup kelas. Sudah? Sudah terbaca ya? Iya, Ibu. Dan hari ini kita akan lihat bersama-sama di tayangan slide ringkasan materi kita hari ini tentang jurnal umum. Yang pertama pengertian jurnal umum, silakan. Suatu buku harian dapat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit. Oke, itu adalah pengertian jurnal umum. Yang berikut adalah fungsi jurnal umum. Yang pertama adalah fungsi mencatat, yaitu Mencatat semua transaksi dan kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perubahan posisi harta, utang, dan modal. oke. Yang berikut adalah bentuk jurnal umum. Anda bisa lihat ya. Ya, Bu. Bahwa dalam bentuk jurnal umum ada tanggal, akun keterangan, ref, dan debit. Bisa Anda pastikan dia punya keterangan dari masing-masing ya. Bisa Anda lihat saja di slide. Yang berikut adalah aturan pencatatan transaksi dalam akun. Perhatikan baik-baik ya, ini akan menjadi rumus perhitungan atau rumus analisis dalam akuntansi, khusus di materi hari ini tentang jurnal umum. Harta, jika dia bertambah posisinya di debit, berkurang posisinya di kredit. Utang dan modal ketika bertambah di kredit, berkurang di debit. Bisa paham? Bisa. Pre-5 bertambah di debit, berkurang di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di Debit. beban bertambah di debit, berkurang di Kredit. Bisa paham ya? Bisa, Ibu. Perhatikan dia punya aturan pencatatan. Pencatatan jurnal umum. Anda bisa lihat analisis transaksinya, data transaksi yang kemudian dicatat dalam jurnal umum. Bisa paham? Lihat ya, perhatikan. Bahwa tanggal 3 Juli 2022 Tuan Domi menerima pembayaran tunai Rp2.250.000 atas pekerjaan yang diselesaikan senilai Rp4.750.000 dan sisanya dibayar bulan depan. Nah, pencatatan transaksi ke dalam jurnalnya adalah di kolom ini. Tadi Anda sudah lihat bentuknya ya, tanggal ditulis. Anda perhatikan di slide, lihat video, lalu Anda boleh memberikan pertanyaan. Anda lihat apa saja yang disampaikan dalam video dan Anda bisa jadikan itu sebagai pertanyaan. Silakan Baik, lihat. kita langsung saja untuk pembahasan cara membuat jurnal umum. Cara membuat jurnal umum. Ini kita akan menggunakan data ilustrasi perusahaan jasa, khususnya di bidang jahit. Nah, di sini akan dibahas bagaimanakah cara membuatnya, cara membuat jurnal umum dengan benar. Kita masuk pada ilustrasi yang pertama. Tanggal 2 November
Ibu Sarah mendirikan usaha jahit dengan nama Jahit Express dengan menyetor uang sebesar 15 juta. Dalam ilustrasi ini diketahui bahwa ada sejumlah uang berupa cash senilai 15 juta yang disetor untuk mendirikan usaha Jahit Express. Hal ini dapat kita artikan bahwa modal awal yang diperlukan Ibu Sarah untuk mendirikan Jahit Express ini sebesar 15 juta. Jadi kita analisis adanya penambahan uang cash atau uang tunai sebesar 15 juta. Kita tulis jurnal umumnya, yaitu kas pada modal sebesar 15 juta untuk kas debit dan 15 juta untuk modal kredit. Oke, semua sudah melihat tayangan video? Sudah mendengar semua ya? Jadi silakan Ibu kasih kesempatan Anda bertanya terkait dengan apa yang sudah Anda tonton tadi. Silakan, Anda boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya, Ibu persilakan. Saya Ibu. Silakan Sandy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya, mengapa kas di debit 15 juta dan modal di kredit 15 juta? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaannya. Ibu langsung jawab ya. Jadi mengapa kas bertambah dan modal bertambah? Karena menyetor uang ke perusahaan sebagai modal sebesar 15 juta rupiah. Sehingga kas bertambah 15 juta rupiah di debit dan modal bertambah 15 juta rupiah di kredit. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ayo silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan, Grace. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya, mengapa perlengkapan di debit Rp350.000 dan utang di kredit Rp350.000? Oke. Mengapa perlengkapan bertambah di debit Rp350.000 dan utang bertambah di kredit? Karena membeli perlengkapan secara kredit, otomatis perlengkapan bertambah di debit sebagai harta Rp350.000 dan utang bertambah di kredit Rp350.000. Paham? Ada lagi? Silakan. Oke, Domingo silakan. Mengapa kas di debit Rp500.000 dan pendapatan jasa di kredit Rp500.000? Ya, Anda boleh dengar ya. Kas bertambah Rp500.000 di debit dan pendapatan jasa bertambah Rp500.000 di kredit karena telah menyelesaikan pekerjaan jahit. Ya, sesuai dengan tayangan video tadi ya, sudah menyelesaikan pekerjaan jahit jasa, maka kas bertambah sebesar Rp500.000 dan pendapatan jasa bertambah Rp500.000 di kredit. Paham ya? Ada lagi? Jelas ya, sudah terpikirkan 3 menjadi pertanyaan, maka Anda bisa fokus untuk bisa menjawab pada LKPD sebentar ya. Tidak ada lagi pertanyaan, maka saya simpulkan bahwa Anda paham, lalu Anda bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD. Sebelumnya silakan Anda membentuk kelompok. Kursinya diangkat ya.
sudah terima LKPD yang ada? Maka silakan. Silakan Anda lihat soal yang ada pada LKPD, lalu Anda kerjakan secara berkelompok, diskusi, bekerja sama. Diberikan kesempatan 10 menit untuk Anda mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD, dan pada saatnya nanti Anda presentasikan dengan baik. Bisa ya? Oke. Silakan kerja diskusi dalam kelompok untuk menemukan jawabannya sehingga dapat dipresentasikan sebentar dengan penuh tanggung jawab. Silakan kerja. Silakan Anda berdiskusi ya dalam kelompok masing-masing. Sudah kelompok 1 kerja. Guru, saya mau bertanya. Kenapa sewa dibayar muka ada di debit dan kas ada di kredit? Transaksinya adalah bayar sewa kios untuk 1 tahun. Berarti kalau dibayar berarti uang keluar atau uang masuk. Kalau bayar Keluar. kita punya uang yang keluar ya. Iya. Keluar untuk apa? Bayar sewa. Untuk bayar sewa Berarti kios. otomatis bisa? Ya, analisis ya. Tulis dalam jurnal. Oke. Ya. Silakan. Kenapa terlengkapan di debit dan kas di kredit? Itu pada transaksi berapa itu? Ini sama 7 April 7 April ya. Kalau membeli perlengkapan salon, membeli ya? Kalau Anda membeli perlengkapan, coba. Kalau beli perlengkapan, uang keluar atau uang masuk? Keluar. Ya. Uang keluar itu pakai beli apa? Peralatan atau perlengkapan? Perlengkapan. Berarti apa yang terjadi? Saya paham? Ya, karena harta berarti dia tambah di debit, kurang di kredit. Berarti Anda lihat kelompok mana saja yang masuk dalam kelompok harta. Bisa? Oke, silakan ya berembuk dalam kelompok lalu tulis dalam jurnal. Kalau keempat, bagaimana aman? Selesai suaranya? Kenapa dikasih debit pertama 8 barang ya, sedangkan utang bank 8 juta. Ya, Anda lihat transaksi ya. Kas, Anda kalau kredit di bank atau bank kasih pinjam uang yang terjadi di Anda. Kalau Anda pinjam uang di bank, berarti Anda punya keuangan bagaimana? Uang pertama, uang itu disebut apa? Nah, nanti Anda kalau poker, kasih itu termasuk dalam kelompok apa? Kelompok harta. Nah, kalau harta tambah ada di debit, kurang ada di kredit. Anda analisis dulu baru tulis dalam jurnal. Saya? Ya. Oke, waktunya selesai.
sekarang adalah waktunya Anda presentasikan hasil kerja kelompok Anda. Ya? Maka sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman saya. Pada bulan Maret 2022, Pak Surya mendirikan usaha travel dengan nama Surya Tour and Travel. Jadi di sini dari soal ini catatan transaksi ini pada tanggal 1 Maret 2022 kas bertambah di debit sebesar Rp12.250.000, perlengkapan bertambah di debit Rp5.300.000, peralatan bertambah Rp10.250.000, kendaraan bertambah di debit Rp250.500.000 dan modal bertambah di kredit Rp278.300.000. Kemudian pada tanggal 3 Maret sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar Rp7.500.000. Oke, demikian hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Saya persilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa pada tanggal 1 mengapa modal bertambah di kredit sebesar Rp278.300.000? Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya persilakan teman untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada teman saya persilakan. Jadi sesuai dengan aturannya, yaitu kalau modal itu bertambah itu di posisi debit, kalau kurang itu di posisi modal bertambah di posisi kredit, karena aturan pencatatan transaksi yaitu modal bertambah di posisi kredit dan modal berkurang di posisi debit. Jadi modal bertambah sebesar Rp278.300.000 ini karena didapat dari jumlah kas Rp12.250.000 ditambah dengan perlengkapan Rp5.300.000. Jadi hasilnya yaitu Rp278.300.000. Dan di sini perlengkapan Rp5.300.000 ditambah dengan peralatan Rp10.250.000 ditambah dengan kendaraan Rp250.500.000 yang keseluruhannya dicatat sebagai modal awal Pak Surya. Oke, apakah teman sudah paham dengan jawaban yang diberikan? Iya. Demikian hasil presentasi kami.
Kami persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman dipersilakan. Pada tanggal 7 April 2022, akun atau keterangannya perlengkapan bertambah di debit sebesar Rp1.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 13 April 2022, peralatan bertambah di debit sebesar Rp2.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp1.500.000 dan utang usaha bertambah di kredit sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 14 April 2022, kas bertambah di debit sebesar Rp16.000.000 dan pendapatan sewa bertambah di kredit sebesar Rp16.000.000. Jumlah keseluruhan debit sebesar Rp20 juta. Jumlah keseluruhan kredit sebesar Rp20 juta. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada transaksi tanggal 13, mengapa transaksi tersebut disebut utang usaha dan berada pada posisi kredit sebesar Rp1 juta? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab. Transaksi tersebut disebut utang usaha karena sisa dari pembelian peralatan oleh Bumala yang sisanya berjumlah Rp1 juta. Transaksi utang dikredit karena utang Bumala bertambah dan jika utang bertambah berarti berada di posisi kredit. Teman sudah paham? Iya, sudah. Dengan demikian hasil presentasi kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kepada teman, saya persilakan. Pada tanggal 20 Mei 2022, Tuan Iwan menyelesaikan servis motor pelanggan sebesar Rp4.500.000 akan dibayar bulan depan. Transaksi yang terjadi tanggal 20 Mei 2022, piutang usaha bertambah pada debitnya yaitu Rp4.500.000, sedangkan pendapatan jasa bertambah pada kreditnya yaitu Rp4.500.000. Pada tanggal 26 Mei 2022, kas pada debit bertambah Rp3 juta dan kredit bertambah Rp1.250.000. Jumlahnya itu pada debit Rp8.750.000 dan kredit Rp8.750.000. Untuk itu saya kembalikan kepada kelompok 4 agar mempresentasikan hasil presentasi kalian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman. Saya persilakan. Jadi tanggal 10 Juni 2022, kas bertambah di debit Rp8.500.000 dan utang bank bertambah di kredit sebesar Rp8.500.000. Dan pada tanggal 24 Juni 2022, kas bertambah di debit sebesar Rp5.250.000.
Pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar Rp5.200.000. Mungkin itu dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya mau bertanya, pada tanggal 24 Juni 2022, mengapa transaksi tersebut disebut kas dan pendapatan jasa? Dan mengapa kas di posisi debit dan pendapatan jasa itu di posisi kredit? Terima kasih. Karena transaksi tersebut disebut kas dan pendapatan jasa karena Nyonya Rina menerima pembayaran tunai atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan mengapa kas di posisi debit? Karena kas termasuk dalam kelompok harta dan jika harta bertambah di posisi debit, sedangkan pendapatan di posisi kredit karena jika pendapatan bertambah di posisi kredit. Demikianlah hasil presentasi kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Guru. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih Anda sudah mempresentasikan dengan baik. Sekarang Anda bisa lihat kita punya materi hari ini. Silakan membaca transaksi tanggal 1. Pada tanggal 1 Maret 2022, Pak Surya menyetorkan uang tunai sebesar Rp12.250.000, perlengkapan Rp5.300.000, peralatan Rp10.250.000, dan mobil Rp250.500.000 sebagai modal usaha. Oke, perhatikan ya. Inti dari Anda punya diskusi tadi, Anda perhatikan. Kas bertambah Rp12.250.000 karena setor uang sebesar Rp12.250.000. Perlengkapan bertambah Rp5.500.000 di debit. Peralatan bertambah Rp10.250.000 di debit. Kendaraan bertambah Rp2.250.500.000 di debit. Dan semua itu dicatat sebagai modal. Sehingga jumlah keseluruhan ini adalah Rp2.278.300.000 dicatat sebagai modal di posisi kredit. Ingat ya, harta tambah debit kurang kredit, utang dan modal tambah kredit kurang debit. Paham? Lanjut. Transaksi 3. Silakan. Pada tanggal 3 Maret 2022, membayar sewa kios untuk masa 1 tahun Rp7.500.000. Rp7.500.000 ya. Kedepannya sudah tahu kesalahan di mana sehingga di saat membaca angka rupiahnya itu adalah tepat. Oke, paham? Paham, Ibu. Ada pertanyaan? Ada, Ibu. Tidak ada. Jelas ya? Jelas ya? Ya, Ibu. Oke, dengan demikian siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Silakan, Ibu. Yang dapat saya simpulkan yaitu buku jurnal umum adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan secara sistematis dan kronologis. Oke. Silakan Patricia. Kesimpulan dari saya untuk materi hari ini adalah harta, price dan beban bertambah di debit dan berkurang di kredit, sedangkan utang, modal dan pendapatan bertambah di debit, kredit berkurang di debit. Oke.
bisa mengerti dengan baik. Sekarang kita masuk pada refleksi. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan, dipersilakan siapa yang mau sampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Saya Ibu. Silakan Henry. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat aktif dan menyenangkan karena kami para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Dengan metode PBL, kami dan Ibu Guru melakukan kegiatan tanya jawab terkait dengan video pembelajaran. Kami sangat merasa senang dan tidak takut untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Semoga pembelajaran terus aktif dan menyenangkan. Oke, siapa lagi yang mau memberikan refleksinya hari ini? Saya Bu. Silakan Elda. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat aktif dan menyenangkan karena kami siswa terlibat dalam proses diskusi dan tanya jawab dalam proses pembelajaran. Semoga kedepannya kami terus seperti ini. Terima kasih. Oke. Saat ini kita akan evaluasi untuk mengukur pembelajaran kita hari ini. Silakan masukkan Anda punya buku-buku catatan maupun buku pegangan di laci meja supaya kita evaluasi. Semua sudah? Sudah Ibu. Oke, silakan kerja ya. Sudah selesai? Sudah Ibu. Kumpul ya. Iya Ibu. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini berakhir. Anda punya tugas rumah ya. Anda lihat di halaman buku paket halaman 67 nomor 1 sampai 5. Lihat tugasnya, nanti dikumpulkan minggu depan. Sudah, dengan demikian materi kita untuk minggu depan adalah buku besar. Persiapan kalau materi sudah dibagikan berarti belajar sekali supaya pada saat seperti ini pembelajaran dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menutup dengan doa. Silakan Christian pimpin kita dalam doa. Bulan teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita saat hari ini, ada kita berdoa menurut agama kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Christian. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi semua.